Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Pada kesempatan ini kita akan belajar pelajaran PPKN. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kelancaran. Baik, untuk selanjutnya pada mata pelajaran ini kita membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Namun sebelumnya, ini ada tampilan gambar Pancasila. Tentu kita sejak kecil sudah mengenal Pancasila, dan yang perlu diketahui anak-anak bahwa butir-butir Pancasila ini dirumuskan pada saat sidang BPUPKI. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang BPUPKI. BPUPKI merupakan badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang pada saat itu dibentuk oleh Jepang, karena pada saat itu Jepang ingin menarik simpati dari warga Indonesia karena kalah dengan sekutu. Nah, BPUPKI ini atau yang disebut dengan Dokuritsu Janbi Kosakai, ada istilah Jepangnya, didirikan pada 1 Maret 1945, kemudian diresmikan pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kemudian wakil ketua ada Rajen Panji Suroso dan Ichi Bangaseyosho. Untuk yang Raden Panji Suroso ini dari Indonesia dan Ichi Bangaseyosho ini dari Jepang. Untuk anggota dari BPUPKI berjumlah 69 orang, 62 orang dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Untuk tugasnya sendiri dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini atau BPUPKI ini yaitu mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia Merdeka. Kemudian BPUPKI ini mengadakan sidang resmi 2 kali. Sidang yang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Pada saat itu membahas tentang dasar negara. Kemudian untuk sidang yang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas Undang-Undang Dasar. Nah, untuk yang sidang pertama ini dilaksanakan di Gedung Chuangsai-in atau yang sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Pada sidang pertama ada 3 tokoh yang menyampaikan pandangan terkait dengan dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya secara lisan, mencakup kelima hal berikut. Pertama, pri kebangsaan, kemudian pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Mr. Muhammad Yamin selesai berpidato menyampaikan gagasannya terkait dasar negara secara tertulis. Gagasan tersebut meliputi hal-hal berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Beliau mengajukan gagasan dasar negara sebagai berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas dan dasar negara yang dinamakan Pancasila dengan rumusannya sebagai berikut: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Sidang pertama BPUPKI belum tuntas karena rumusan dasar negara masih menjadi perdebatan. Untuk menuntaskannya, dibentuklah panitia kecil yang bertugas merumuskan dasar negara.
Nah, itu tadi penjelasan singkat, silakan dirangkum untuk penjelasan perumusan Pancasila sebagai dasar negara tadi, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.